Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada di dalam Quran itu Jibril, nggak ada. Jibril datang menemui Maryam. Yang ada itu ruhana. Berapa orang di situ? Berapa orang? Ya. Saya tanya dulu berapa orang di situ? Ganti-ganti ngomong lah. Seperti kita peka begitu kan? Oke lah, baiklah, silakan lah. Kasihan saya udah pecat ya. Oke, sudah. Oke, Dis. Tadi kan kamu kan langsung ganti tema. Begitu saya naikkan, kamu bilang kita bedakan kenapa Al-Quran menjiplak isi Bible. Kan begitu. Dengan keliru. Dengan kamu membawa narasi tentang proses kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kan seperti itu. Tentang Yesus Kristus lalu dijiplak jadi kelahiran Isa Al-Masih. Katanya Islam menjiplak menjadi Isa Al-Masih. Kan begitu kan? Nah, sekarang saya membuktikan sama kamu bahwa kalau menurut saya pribadi tidak menjiplak. Di mana buktinya? Kamu kasih narasi seperti itu. Saya bilang beda. Bedanya kenapa? Dari kelahiran saja Isa dikatakan anak suci. Sementara di Bible dikatakan Maria ini hamil di luar nikah. Begitu. Kalau kamu tadi bernarasi, terus di Bible kamu itu Maryam siapa? Kan sudah jelas Al-Quran mengatakan Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi Tuhan mengutus utusannya yaitu Jibril. Di mana ayatnya untuk Jibril? memberikan anugerah. Sebentar, di mana ayatnya Jibril? Bentar. Janganlah. Oke, saya di mana? Ganti-ganti kita bicara. Ya, nggak apa-apa, santai kok saya di sini. Saya nggak seperti kalian kok tukang bisu-bisukan. Ayo. Dan Jibril berkata, sebentar, cek bahasa Arabnya. Cek bahasa Arabnya. Sabar, pelan-pelan dulu lah, Dis. Kamu dicek dulu bahasa Arabnya, yuk. Bahasa Arabnya, yuk. Iya, sabar ya teman-temannya. Katanya, di sini kan 13 tahun belajar Al-Quran. Oke, saya kasih bicara, kamu baca ini. Silakan baca. Qala innama ana rasulu rabbiki. Ayo baca, ayo. Coba kecilin. Dis, nggak usah lah Dis ya. Oke, nah di sini kita kepoin. Ulangi Arabnya. Tutupin Indonesianya. Arabnya. Saya turutin, ayo. Saya turutin. Innama ana rasulu. Nggak usah lah Dis. 13 tahun begitu bacanya. Oke, di mana di situ Jibril? Oke, fokus Dis. Di mana di situ Jibril? Iya, fokus Dis ya, fokus ya. Iya, fokus ya. Dia Jibril nggak ada di situ dia. Di situ Kola. Katanya 13 tahun baca Al-Quran. Cek Arabnya. Katanya kamu 13 tahun katanya Kola itu berkata, betul. Sabar, katanya kamu 13 tahun kamu baca Al-Quran. Masa saya buka ini kamu tanya di mana Jibril? Al-Quran di mana di situ Jibril? La ilaha illallah. Di mana di situ Jibril? Kamu sudah ketampol, makanya kamu tahan saya di sini. Kok malah gimana? Di situ di bahasa Arabnya. Oke, gimana? Kita lanjut nih. Mau lari? Sabar, kita lanjut nih. Enggak, sebentar dulu. Di bahasa Arabnya mana di situ Jibril? Loading, bro. Di bahasa Arabnya di situ ada nggak kata Jibril? Saya pikir lawan kamu ini berat. Ini bentar lagi lari. Bentar lagi mencet tombol lari nih. Oke, saya lari. Jadi kita bisa nggak? Kita lanjut nggak? Bisa. Gini Jibril. Jibril lagi. Gini. Siap. Loading. Di bahasa Arabnya ada nggak Jibril? Loh, katanya kamu 13 tahun. Masa kamu tanya sama saya yang baru? Coba tunjuk di bahasa Arabnya kata Jibril mana? Kamu ini? Enggak, di bahasa Arabnya. Saya tanya mau lanjut nggak? Mau lanjut. Lanjut nggak? Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut, saya minta tunjukin di bahasa Arabnya Jibril. La ilaha illallah. Bentar lagi pencet tombol lari. Teman-teman kalian menyaksikan bagaimana si Loading akan lari. Saya loading ini setiap naik komal kalau bukan dicek di enggak ada. Baru saya pasti tangan saya nggak akan mengklik kamu. Seperti di channel kalian. Ayo silakan. Oke. Jadi kita mau lanjut nih. Biar saya bernarasi habis itu kan kamu mau bantah dengan kamu. Jangan tanya lagi. Kita lanjut Loading, tapi sebelum lanjut saya minta
di mana di situ bahasa Arabnya ada kata Jibril? Di mana? Katanya kamu 13 tahun baca Al-Quran, kok kamu tanya begitu? Oke, baik. Baik, saya tidak punya Katanya 13 ilmu. tahun Dengar. belajar Al-Quran. Dengar. Saya buta. Jangan kamu pakai ilmu tipologi dengar di dulu. sini lah. Ini saya boleh bicara? Sudah silaturahmi. Saya boleh bicara? Di channel kamu loh. Saya boleh bicara? Masa kamu ketakutan begini sama saya? Enggak, saya boleh bicara enggak? Nah, silakan. Nah, Baik. betul. Tolong ini. Ajari saya yang buta ini, tunjukkan kepada saya di situ kata Jibril dalam bahasa Arabnya. Yuk. Sudah, katanya 13 tahun baca Al-Quran. Habis itu mau tanya Ruhana, mau tanya di mana Jibril. Jibril. Oke, kita lanjut ya. Biar kita lanjut ya. Ini kita saling melihat, membuktikan loh. Siapa punya Bibel yang menjiplak ini? Jangan kamu begitulah. Putar-putar mulai. Oke, saya lanjutkan ya. Begitu dong. Kalau saya berbicara diam dulu. Habis ganti kamu berbicara. Kamu mau katakan itu ada atau tidak, itu kan terserah kamu. Oke, kita baca. Karena bani terjemahannya sudah ya. Oke. Dia Jibril, berkata, sesungguhnya aku, dengar, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Allah mengutus Jibril memberikan anugerah kepada Maryam, seorang anak lelaki, dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan masukkan janin tanpa ayah ke dalam perut, menciptakan langit dan bumi saja bisa. Ya? Nah, itu kita sepakat ya. Nah, sekarang di dalam Bibel kamu, di dalam Bibel kamu, kenapa seperti ini? Kok ngawur begini? Kenapa ngawur begini nih? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Maria ini dia hamil dengan Roh Kudus sebelum suami istri. Ketika orang hamil di luar suami istri, anaknya dikatakan anak apa? Budis. Baru kamu mengatakan bahwa Al-Quran menjiplak. Al-Quran menjiplak. Ketika di Bibel kalian mengatakan bahwa Yesus terkutuk, ya, Yesus dibunuh. Al-Quran datang, dia tidak salib dan disalibkan. Sebentar, ini kamu sudah saya tegur karena kamu lari kemana-mana. Kamu lari kemana-mana. Katanya ini perbedaan kita. Sebentar, loading. Tadi tema kita apa? Ya, Dis. Baik, sudah ngomongnya sudah. Iya, Dis. Ya, silakan. Baik, silakan, baik. Edi. Tafadhol, akhi. Tafadhol. Jadi pertama-tama tadi teman-teman ya, mereka sering berkata, inilah bani terjemahan katanya. Lalu ditunjukkan sama dia dalam kurung Jibril. Cobalah, punya malu lah sedikit kalian orang Islam. Harusnya kalian punya malu sedikit. Tiap hari kalian berkata, oh kalian bani terjemahan. Cek di bahasa Arabnya. Kebetulan bahasa, terima kasih bang, terima kasih. Di bahasa Arabnya itu saya hafal, saya tutup ya, saya tutup. Di dalam bahasa Arabnya itu dia bilang begini. Innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan dibisukan. Jangan dibisukan. Kau bisukan dirimu sendiri. Betul atau tidak? Kan kita ganti-ganti bicara. Saya konfirmasi. Saya konfirmasi. Betul atau tidak? Silakan. Bukan, saya tanya dulu, betul atau salah? Biar saya tidak ganggu waktu kamu. Kan Jangan begitu lah, Lodi. Ini metode Anda lihat di mukanya. Lihat mukanya saudara-saudara. Saya sudah datang ke kamu loh. Lodi, sebentar. Saya tutup silakan. lagi mata saya ya. Saya tutup pakai ini. Pakai ini, saya tutupnya gini. Saya tutup pakai ini. Tup, nih. Lihat nih. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Betul atau salah? Betul atau salah ayatnya? Kok bisu-bisukan sendiri dia? Dibisukan sendiri. Lah kan saya mute, biar tidak terganggu, Edi. Enggak terganggu kok. Betul atau salah? Iya, silakan lanjut. Nanti setelah itu saya Masa bacakan ditanya narasi itu kamu kok kan? ngelesnya minta ampun. Silakan. Baik. Kamu mau baca Ternyata 30 juz silakan. teman-teman Nanti gini, itu saya sanggah. gini teman-teman. Poin yang saya sampaikan tuh begini. Di situ tidak ada pengucapan Jibril, nggak ada. Yang ada itu Ruhana menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Lalu ngomong, sesungguhnya innama ana, sesungguhnya saya ini Rasulu, seorang rasul, seorang utusan min dari Tuhanmu, Rabbiki, Tuhanmu, untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, bayangkan nih, ada seorang perempuan yang masih perawan, nggak punya suami, lalu ada laki-laki ngomong begitu. Kamu mau saya kasih anak laki-laki yang suci. Harusnya si perempuan itu logikanya gimana? Harusnya perempuan itu ngomongnya begini. Anaknya siapa? Nemu dari mana? Karena mau dikasih anak udah ada jenis kelaminnya. Beda kalau di dalam Injil. Inilah saya bilang Quran menjiplaknya di sini nih. Menjiplak tapi milih kata-kata itu nggak beres. Nih,
Apa kata-kata dalam Bible? Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mengandung. Apa bedanya kalau kamu akan mengandung dengan saya mau kasih kamu anak laki-laki? Apa bedanya? Kalau kamu akan mengandung, maka itu datang dari rahimmu sendiri. Tapi kalau saya mau kasih kamu anak laki-laki, anak itu datangnya dari luar rahimnya. Dari luar rahimnya. Nah, menjadi pertanyaan besar. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran tuh tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin setelah dibilang kepadanya bahwa akan dikasih anak laki-laki, udah ada jenis kelaminnya. Dia ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sekarang saya tanya, dari mana Maryam di dalam Al-Quran punya nalar bahwasanya anak laki-laki itu tanpa disentuh laki-laki? Tanpa berhubungan badan. Dari mana dia bisa tahu itu? Nah, makanya saya bilang, ini Maryam di dalam Quran ini pernah nguping Maria di dalam Injil, terus dia mau niru-niru. Ibarat kata film, yang nonton film ini film nggak berkualitas ini, masa nggak pernah ada, tidak pernah ada perempuan punya pikiran bahwa bisa hamil tanpa berhubungan seksual, nggak pernah ada. Tapi kenapa Maryam bisa berpikir bahwa anak laki-laki itu tanpa hubungan seksual? Makanya saya bilang, nyolong Bible. Silakan. Oke, sudah? Fokus di situ. Oke, ya terima kasih. Siap, kita masih fokus di situ ya. Oke, saya masih tetap tampilkan datanya biar saya terangkan kamu pelan-pelan ya. Iya. Oke. Ya, Dis, di sini kan dikatakan begini, Dis, ya. Ini mesti pakai secara halus atau mesti pakai apa? Terapi Roh Kudus ini. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu. Di sini kan kamu bisa paham kan? Aku hanya utusan Tuhan untuk ya memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada kata anugerah ini di yang situ. Dengar dulu, Cek kenapa bahasa Arabnya. dipotong ini kejang-kejang? Aduh, mama sayang Edis begini ternyata. Mama ampun ampun beta mama Dengar dulu, habis kamu sanggah silakan ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Jadi Jibril ini diutusan Tuhan. Tuhan jangankan memasukkan, jangankan membuat seorang wanita lahir tanpa ayah. Menciptakan langit dan bumi saja itu bisa, Dis. Karena dia ini diutus oleh Sang Maha Kuasa, Dis. Bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Bukan, Dis. Bukan. Dia ini yang diutus oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Utus untuk apa? Memberikan seorang anak suci, ya. Seorang anak laki-laki suci. Nemu dari mana anaknya? Katakan, dengar dulu. Kenapa potong-potong dari tadi saya diam? Anaknya dari mana asalnya? Dengar dulu. Ini Edis kenapa nih, teman-teman? Kok Edis ini? Jawab saja. Dulu. Di situ Maryam akan mengandung nggak? Habis baru kamu sanggah. Kamu mau sanggah, mau belokkan ke kiri, ke kanan, terserah lah. Ya, itu yang saya tanya. Di mana di situ kata-kata bahwa Maryam akan mengandung? Aduh, kenapa kamu potong saya? Potong saya atau bukan? Ya sudah, saya bisa ngomong atau tidak nih? Silakan. Oke. Di mana di situ Maryam akan mengandung? Tidak potong lagi. Tidak potong lagi nih. Oke, begitu dong. Debater senior kok kelakuan seperti anak-anak. Ya. Nih Dis, ya. Ini saya terapi kamu pelan-pelan ya. Habis saya bicara baru kamu. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jibril mengaku bahwa aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini Sang Maha Pencipta mengutus Jibril memberikan seorang anak suci. Apakah mustahil? Kan bagi dia tidak. Jangankan membuat seorang wanita hamil tanpa lelaki, ciptakan langit dan bumi pun bisa, itu pun tanpa tiang. Beda sama kitab RT tetangga kan? Tiang fokus saja, fokus. Ya bentar, saya lanjut habis itu baru kamu ya. Nah ini, seorang anak suci, anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Tuhan memberikan. Nah, begitu datang ini, tereng, berbahaya, tergoncang Edis. Coba simak baik-baik, Dis. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Tuhannya Edis adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan ini mah kamu ulang-ulang lagi nih loh. Saya pikir kamu ada isi. Ya ini kamu ulang-ulang lagi. Tadi ngapain? Kamu ulang-ulang terus. Ternyata, yang saya tanya di mana di situ bahwa Maria akan mengandung di mana? Jangan dulu potong lah. Bagaimana kamu ini mau potong-potong saya? Yang saya tanyakan kepada kamu apa? Sabar dulu, habis itu kamu sanggah. Gimana kamu berdiskusi ini? Udah balikan aja kamera. Gak usah ke situ. Saya tahu kamu ngeles terus. Coba balikan kamera. Apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? Ayo balikan kamera.
Balikan kamera. Bagaimana cara kamu berdiskusi ini, Ayo balikan kamera. Bagaimana cara kamu kamu? sudah takut? Kalau udah Bagaimana takut cara angkat kamu tangan. berdiskusi ini? Kalau udah takut angkat tangan. Bagaimana cara kamu berdiskusi ini? Begini, Loading, yang saya tanya sama kamu apa? Hah? Pertanyaan saya sama kamu Kan apa? diskusi kita kan kita siapa yang menjiplak. Dengar. Nah, Yang saya tanya sama kamu, Lain. adakah pernah dikatakan kepada Maryam bahwa Maryam akan ini mengandung? kualitas edis, hanya begini kualitas edis. Oh, enggak bisa Enggak, sama saya. adakah ini. dikatakan kepada Maryam bahwa Bisa, Maryam akan Di. mengandung? Itu Allah Subhanahu wa taala katakan. Oke, di mana? Mana ayatnya bahwa dia akan diutus oleh mengandung? Mana? Tuhanmu. Mana ayatnya Ini dia akan diutus mengandung? akan memberikan Memberikan anak seorang laki-laki. anak laki-laki suci. Oke, Ya. dia mau diberikan anak laki-laki suci. Iyalah, kata Al-Quran kalau kan diberikan seperti anak itu, laki-laki saya suci itu lagi. Kan sebentar. tidak mungkin. Enak saja kamu ini. Sebentar. Dia kan belum ada suaminya. Silakan. Dia belum ada suaminya kan? Hmm. Nah, lalu dia mau dikasih anak laki-laki yang suci. Mm-mm. Dikasih anak laki-laki yang suci itu apakah mengandung? Hmm. Saya tanya, apakah itu mengandung? Iya, Allah yang suruh kok begitu. Sudah? Di mana di situ mengandung di mana? Dengar, kamu datengin perempuan, oke? Ada di situ perempuan, taruhlah umur 18 tahun, belum punya suami, belum punya suami, belum menikah, tidak Iya. pernah bersetubuh, masih perawan. Datang. Ya. Dek, apa bang? Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Perhatikan, Dek, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Si perempuan tuh pasti begini, bang. Maksudnya gimana bang? Abang kesambet petir atau gimana? Abang itu pasti perempuan bingung. Kok saya mau dikasih anak laki-laki? Maksudnya abang mau nikahin saya? Maksudnya abang nemu anak? Jangan bang, jangan dikasih saya anaknya siapa bang? Itu kalau kita bicara logis. Percakapan yang logis seperti itu. Perhatikan kalau kata-katanya begini, perhatikan. Ada perempuan, gadis, 18 tahun, belum punya suami, masih perawan, tidak pernah bersetubuh. Datang. Dek, apa bang? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu jelasnya kata-kata itu. Jelas. Pilihan katanya itu jelas. Pasti si perempuan itu bilang begini. Bang, abang peramal bang. Dari mana abang tahu kalau saya akan mengandung dan punya anak laki-laki? Karena kata-katanya jelas. Karena dikatakan kamu akan mengandung dan punya anak laki-laki. Itu bedanya. Karena IQ kalian kan IQ gorila. Kalian nggak sanggup memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran ini bisa tahu. Lihat, ada perempuan ya, umur 18 tahun seperti tadi. Dek, saya akan memberi kamu anak laki-laki. Dijawab sama dia. Bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Dari mana? Dari mana dia tahu anak laki-laki itu yang mau dikasih ke dia itu dengan peristiwa tanpa berhubungan seksual? Pakai nih, akal dipakai. Dari mana otaknya bisa tembus ke sana? Pasti jawabannya tahu jawabannya. Dari nyolong dia pernah nguping yang ada dalam Lukas. Nalarmu nggak sampai ke situ. Makanya saya bilang, kalian kurang-kurangin membenturkan kepala kalian ke ubin. Silakan, kau tanggapi, fokus di situ. Fokus, ayo, fokus di situ. Oke, siap, kita fokus di situ. Iya. Nah, itulah kenapa saya katakan kan kitab kalian itu gabrul. Ya, jangan potong dulu. Habis itu baru kamu sanggah begitu enak. Di Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, coba pakai katanya kamu bilang, jangan pakai nalar logika atau logila atau gorila apa itu kan? Engkau akan mengandung seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Pakai ini, Lukas 2 ayat 11 keluar Tuhan. Kapan berubah anak itu? Hah? Ini yang dibahas apa? Iya, Yang kamu bahas apa? Iya, sabar dulu. Satu. Yang kamu bahas apa? Yang dibahas apa? Lah, kenapa potong dari tadi kamu saya diam loh? Fokus ke pertanyaan saya yang tadi, yuk. Iya, saya tahu. Kita di situ kok. Ya. Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Katakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, itu pemberitaan. Ya, tetapi prosesnya tadi ayat yang saya kasih tunjuk, ternyata dia hamil di luar nikah. Ya, yang anehnya ini, Edis, coba kamu pikir baik-baik. Yang diberitakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki bukan anak Tuhan loh. Tetapi kenapa Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan, Dis? Makanya di sini saya katakan Gabriel salah berita. Ya. Oke lah, kayak begini. Sekarang ini kita buntu karena kamu nggak nyambung. Yang saya tanyakan apa, kamu bahas apa, ya? Ini udah nggak nyambung. Saya harus tegur kamu karena apa? Karena kamu lari kemana-mana. Ya sudah, Dik, silakan. Oke, kamu sudah menyerah?
Oh tidak, lanjut. Kalau nggak menyerah, pertanyaan saya tadi apa? Iya, dia Dari mana dengar Maryam dulu, tahu dengar dulu. bahwa dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Dari mana dia tahu itu? Aduh. Bagaimana kamu bicara saya diam, giliran saya bicara kamu potong. Loh, masalahnya kamu lari kemana-mana. Bicara Masalahnya kamu lari kemana-mana. Di mana di situ bahwa Maryam bisa tahu dia mengandung secara ajaib di mana? Maryam dalam Quran. Iya, karena Jibril yang datang kepada dia. Jibril katakan Mana begini, Jibril di situ? Mana dengar Jibril? dulu. Mana Jibril? Allah. Mana Jibril di situ? Dis, kenapa kamu ini ya? Bagaimana kita mau PK kalau kamu kejar-kejar? Oke lah teman-teman ya. Inilah kualitasnya si loading. Yang ditanya apa, dijawab apa. Lari kemana-mana. Yang dibahas itu kenapa Ya, kan kita Maryam bahas. di dalam Al-Quran itu dia bisa berpikir bahwasanya dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki. Yang ngomong sama dia bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki siapa? Ya Jibril. Mana ayatnya bahwa dia akan punya anak Tadi tanpa kan sudah disentuh saya kasih laki-laki? tunjuk sama kamu tadi. Sudah saya tampilkan data. Bahkan kamu dari tadi berbicara tidak ada data sama sekali. Teman-teman, Gimana kamu ini? saya mau naikkan dulu ya. Saya mau naikkan dulu satu orang sebagai penengah. Sebentar, saya mau naikkan satu orang sebagai penengah dulu. Ya, sabar. Saya naikkan Iputu Rijal. Sabar ya, sabar. Karena kamu itu orang yang les. Ini mungkin Saya ngeles di mana? Sebentar. Kamu les. Sebentar. Iputu, silakan nyalakan kamera Iputu. Edis minta bantuan. Sabar. teman-teman. Edis minta bantuan. Saya cari orang yang Oh, bisa cari menengahi. bantuan. Soalnya kamu lari. Silakan. Silakan Putu nyalakan kamera Putu. Siapa Bang Edis? Ya, Wah, Data dis. sebentar. Data dis. Sebentar, sabar. selamat malam semuanya. Selamat malam. Bang Putu, Abang Edis, Hindu, Bang? Bang Loding. Ya. Ya, salam hormat dari Bali. Oke. Siap, Bang. Bang Salam Putu, hormat. Bang Putu, Abang Hindu, Bang? Siap, saya Hindu. Oke. Bang Putu, saya mohon maaf nih sebentar, Bang Putu. Sebentar. Bang Putu sudah lihat belum tadi? Oh, sering saya sering nonton ini. Bukan, yang barusan tadi kami diskusikan, Bang Putu lihat. Sudah. Bang Putu nangkap nggak apa yang saya maksudkan? Nangkap, tapi Maksud- tidak pernah dijawab oleh Bang Loding. Coba, Bang Putu, saya pengen gini. Sebentar, loading. Bang Putu, coba. Apa maksud saya sebenarnya, Bang Putu? Coba. Jadi, Bang Edis menanyakan, kalau memang ada dasar dari pernyataannya si Bang Loding, jawab aja pertanyaan Bang Edis, jangan kemana-mana. Jadi kami sebagai penonton juga biar tahu jawabannya seperti apa sih. Nah, jangan lari. Oke, Kalau bentar, ditanya bentar. A, jawabannya Bentar, izin A, ya, Bang kalau Edis, ya. jawab B gitu aja. Bentar ya, izinnya Bang Edis ya. Bang Putu ini Tuhannya siapa Bang Putu? Saya beragama Hindu, Bang. Iya, Tuhannya siapa? Saya tahu agama Hindu, Tuhannya siapa? Ide Sang Yang Widiwasa, Bang, menurut saya, Bang. Tuhan, kalau menurut kepercayaan Bapak, Tuhan Bapak itu maha kuasa atau tidak? Jangan lari ke situ. Sabar, Kita nggak bahas itu, sabar. loading. Iya, Loading, dengar kita dulu. bahas ini loh. Iya, Bahwa kamu dengar Quran dulu. menjiplak Bible. Iya, kamu dengar dulu. Jangan Dengar saya bicara. fokus saja. Sebentar, dia sudah bilang tadi Hindu. Hindu nggak Iya, ada kamu hubungannya. dengar. Begini, Dia begini, tidak Dis. punya kepentingan terhadap Islam dan Kristen. Iya, saya tahu Coba, itu. Cuma fokus. saya ambil analogi Fokus. dia. Kamu dengar saya dulu dong. Silakan fokus. Yuk. Ketika Tuhan Sang Maha Kuasa orang Islam utuskan Jibril datang kepada Maryam mengatakan engkau Di mana akan di situ diberikan Jibril? Di seorang- mana? Di mana di situ Jibril? Kan mulai kamu ini yang gimana kamu ini? Coba izin dulu, loading. Kasih Bang Putu ngomong. Izin, Silakan, Bang Bi. Loding. Silakan, Bi. Izin. Nah, silakan. Jadi supaya diskusi ini menarik, kalau ada pertanyaan A dijawab aja, nggak usah dilarikan ke B, ke C, jadi enak. Jadi Iya, mendingan kasih turun saja ini kita lanjut. Bisa nggak, Di? Kamu jangan panik Iya. begitu. Saya tidak panik loh. Saya- Saya dari tadi di sini. Jadi begini, Bang Edis. Masa kamu cari pembelaan kasih naik Hindu? Oh tidak, saya Aduh. tidak kenal. Ya salam. Begini, kalau Bang Aduh. Edis juga pahami juga si Bang Loding. Kalau Bang Lodingnya udah nggak bisa jawab, ngeles ya ngalah aja gitu. Nah kan, ini sudah masuk 2 lawan 1 ini. Katanya Tidak, tadi mau tidak. face to face. Saya berbicara apa adanya. Katanya tadi face to face. Sekarang 2 lawan 1. Tidak. Bagaimana? Tidak, Bang Loding. Lila itu Allah, saya nggak memihak siapa. Gimana ini, Edis? Masa 2 lawan 1? Oh tidak Bang. Bang Loding, saudara saya banyak Muslim juga loh, ponakan saya. Saya tidak tanya saudara Anda dan saya tidak kenal itu. Saya netral. Saya tidak tahu Anda, ya. Saya pikir Edis naikkan Anda ke sini sebagai penengah. Ternyata Anda masuk Saya di tengah-tengah loh. Saya sama Bang Edis. Tolong Bang Edis Aduh, juga la dengarkan ilaha juga illallah. jawaban dari Gimana nih? Bang Loding jawab pertanyaannya Bang Dis. Edis gitu. Ini komal kamu begini, Dis. Sudah? Saya sudah datang loh. Sudah? Begini. Oke, Sudah, pertanyaannya gimana sederhana. kamu? Kenapa loading kamu ngeles dari apa yang dibahas? Apa yang ditanya? Kenapa? Siapa yang ngeles, Edis? Yang saya tanya Siapa sama yang ngeles? kamu. Tadi saya pakai data. Yang saya tanya sama kamu, adakah perkataan kepada Maryam dia akan mengandung? Loh, itu tadi saya tunjukkan data. Mana? Sudah Di mana? mengatakan Coba, kepada- di mana bahwa dia akan mengandung? Di mana? Dikatakan tadi akan diberikan seorang anak lelaki suci kan? Oke.
Coba. Nah kan? Apakah diberikan itu? Sebentar. Sabar. Siapa yang mengutus Jibril itu? Siapa yang mengutus? Apakah Maryam tahu? Ya, kan itu Jibril kasih tahu sama Maryam itu Oke, dalam wujud yang muncul manusia. di hadapan dia itu Kenapa sosok manusia atau bukan? Kan sudah jelas di situ kan? Tidak mungkin Maryam ketemu malaikat dengan wujud nyata kan? Oke lah, sebentar Bagaimana kamu ini, karena Tis? kamu sudah gelagapan, Aduh. nggak karu-karuan. Pak, saya mau tanya dulu Lah. nih sama Bapak. Sebentar. Bagaimana ini? Sebentar gini, apakah bahasa bagaimana saya ini? sebentar loh, Ding, gantian ya. Apakah bahasa saya yang terlalu sulit atau dia yang pura-pura nggak tahu? Ini masih dalam Aduh, observasi saya. Tidak, otak kamu yang tidak Sebentar, sampai. loading. Kamu Sebentar, itu saya lagi cuma ngomong nih, framing. panik. Oh, iya. Kamu panik Oke, nih. Silakan. Oke. Silakan. Begini teman-teman sekalian ya. Pertama-tama, saya itu orangnya sangat terbuka. Gini, apakah saya itu menggunakan kosakata yang sulit atau si loading yang dia pura-pura nggak paham? Maka saya tanya dulu Mbak Beli Putu. Beli Putu, Siap. kira-kira poin yang saya sampaikan tuh garis besarnya gimana? Coba Bang Putu utarakan panjang lebar, silakan. Mudah ya. Tinggal dijawab aja pertanyaannya Bang Edis. Umpama Bang Edis mau minta tolong terjemahan aslinya. Ada nggak ada kalimat atau kata Jibril? Bang loadingnya nggak jawab. Jadi kan saya juga meragukan terjemahan itu karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya, kenapa? Sabar Bukan dulu, Islam, sabar kan? dulu. Pantas Saya lah, kesempatan bukan. jawab dulu. Silakan lagi, Bu. Beli, silakan Beli. Oh ya, silakan. Iya, jadi sebenarnya sederhana ya diskusi ini tanpa ada emosi, tinggal jawab pertanyaan Bang Edis, Bang Loading jawab juga gitu aja, nggak usah ngeles ke sana ke sini. Jadi artinya di sana kan kelihatan kualitas seseorang itu. Oke, hanya itu, Bang Putu? Ya, saya sederhana aja, saya tinggal nunggu jawabannya dari Bang Loading aja. Pertanyaannya Bang Edis selesai. Kan nggak usah harus bermusuhan. Kita kan diskusi nggak usah harus bermusuhan, nggak harus emosi. Kalau ya salah ya minta maaf, kalau kalah ya akui gitu aja. Oke, hanya itu Bang, hanya itu Beli Putu? Siap, saya itu Oke. aja, saya nggak terlalu Baik, mendalami. saya turunkan dulu ya, Beli ya. Dengar aja, tenang. Oke, baik. Terima kasih Beli Putu. Saya turunkan dulu. Silakan menyimak kembali dari bawah. Terima kasih. Iya, Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Beli. Selamat malam ya. Jadi begini loh, Di. Kenapa kamu kasih naik orang lagi? Nah, silakan. Loh, Gimana? gini, kamu itu masalahnya ngeles dari pokok pembahasan. Tema kita kan tentang bagaimana Al-Quran meniru-niru Bible. Oke, Bible ada peristiwa malaikat Gabriel datang kepada Maria. Kalau malaikat yang ngomong, dalam rupa malaikat dia ngomong, pasti omongan itu berwibawa. Beda kalau orang biasa yang ngomong. Contoh nih, contoh. Ada perempuan di dalam kamar, oke? Ada malaikat muncul di kamarnya. Pasti si perempuan itu akan mendengar apa yang dia omong. Pasti didengar. Karena yang ngomong ini malaikat. Malaikat itu ngomong panjang lebar, si perempuan ini pasti dengar. Nah, di dalam Al-Quran, nggak ada di situ yang ngomong tuh, nggak ada di situ yang ngomong tuh Jibril, nggak ada. Yang ada itu, dia menjelma di hadapan Maryam menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Nah, menjadi pertanyaan. Kalau, wahai kaum wanita yang nonton di bawah, kaum wanita yang ngomong di bawah, kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki di kamar kalian, wahai kaum wanita yang masih perawan, ngomong, saya rasa belum sempat ngomong. Si perempuan ini udah lari, udah diteriakin maling. Makanya saya bilang di Qur'anmu itu aneh. Dia menjelma jadi laki-laki, masuk ke kamar perempuan. Nanti kau lari lagi, Tuhan punya silsilah lagi. Sudah? Kalau kamu memang mau ganti tema, biar kita ganti itu. Tuhan punya silsilah, gimana? Mau bahas itu aja? Karena kamu udah babak belur di sini, gimana? Bahas itu aja. Tuhan punya silsilah gimana? Sabar, babak belur bagaimana di? Orang Saya kamu tadi larinya ke data Tuhan loh. punya silsilah, Tuhan dilahirkan. Sekarang begini, Dis. Yang Apakah dibahas kamu Maryam, mau? kamu Dengar lari dulu. kemana-mana. Ganti-ganti dulu lah kalau ngomong begitu. Sudah bisa saya ngomong belum? Ah, Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Kamu memaksakan bahwa Al-Quran menjiplak Bible. Ya? Saya katakan bahwa tidak. Kenapa tidak? Berbeda loh. Di kamu dikatakan di situ, Maria itu dia hamil. Karena kenapa? Karena di luar nikah. Tapi kalau di sini Maryam diutus oleh Sang Maha Kuasa. Sekarang kamu punya analogi tadi begini. Ada seorang anak perawan datang ke situ. Kamu akan mengandung. Oh, saya belum kawin, saya masih perawan. Tapi yang mengutus saya ini Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Apa saja dia bisa lakukan? Apakah itu suatu hal yang mustahil? Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Maryam bisa tahu kalau itu tanpa disentuh laki-laki? Lah itu Wong Jibril kasih tahu sama dia, aku utusan Tuhanmu. Iya, di Aku mana utusan kata-kata hamilnya tanpa disentuh laki-laki? Nah itu kata-kata aku akan Iya, mana memberikan ayatnya? Ayatnya mana? Oke, saya tampilkan tadi. Tadi sudah saya tampilkan. Kamu putar-putar lagi ya, Dis. Aduh. Bentar. Di mana di situ akan punya anak tanpa disentuh laki-lakinya di mana?
Ustaz. Dia mau saya kasih jawaban sesuai dia punya keinginan. Aneh saja ini kamu ini, Dis. Ya, Dis, mana? dengar, Dis ya. Dia Jibril berkata, jadi Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Ya, utusan Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Oke, caranya memberikan Ya. gimana? Caranya memberikan itu gimana? Ya itu kan maha kuasanya Allah. Dia Iya, katakan enggak, seperti di itu. kepalanya Maryam loh. Yang saya tanya itu di kepalanya Maryam tuh apa? Terbesit di dalam pikiran dia. Dia kan mau dikasih anak laki-laki nih. Oke? Nah, terus di kepala dia itu apa? Yang terbesit di pikiran kepala dia apa? Maksudnya terbesit di kepala dia. Kamu ini tanya Makanya apa pelan-pelan. kamu? Nah, ini makanya otak kalian ini makanya sering dibenturin. Gini, dengar. Misalnya ada seorang perempuan. Dengar, ada seorang perempuan. Udah lain mukanya dia kan, udah lain. Wih, kayak kata ini jalan. Oke, dengar. Ada perempuan. Silakan. Ada perempuan. Saudara-saudara. Bayangkan ada perempuan. Ya. Dia belum punya suami. Masih perawan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu
dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.